disampaikan oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumin nahdhati waddin. Hadaratil muhtaramin, ashabal fadilah, sadatil ulama wal masyayikh wal asatidh, Kiai Abdul Basit, Kiai Fakhrur, Kiai Muhajir, a'azzahumullah. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Waurja, Bapak Ibtu Wahyadi. Mudah-mudahan kuat lahir batin. Beberapa tamu, ada Kiai Syukron dari Talang, Kiai Syahuri dari mana? Ya, dari Gedung Jati. Panitia penyelenggara haul almarhum wal maghfurlah Kiai Soleh yang berbahagia. Pak Camat ada, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Lurah, Bapak-bapak RW RT, pengurus NU, Ansor Banser Muslimat Fatayat, Ibnu PPNU, Jam'iyatul Qur'an Hufaz, Jam'iyatul Turk Sufiyah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah, Pagar Nusa, Isnu, Bapak-bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayul hudur. Manusia itu bahasa Arabnya insan. Apa Bu? Sing banter. Insan itu kata benda, kalimat isim. Jadi wong ngaji tak. Asal kata kerjanya anas. Nah, adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisah. Anas, anis, anisah, insan. Pada baik mana nih Bu? Mana nih pada baik? Apa? Harmoni, intim, akrab, akur, saling mencintai, saling melengkapi, saling mendukung. Kuarane insan, harmonis, satu sama lain akur, satu sama lain kangen, satu sama lain sedulur. Kuarane insan. Lamun ana wong pengasinan, lamun ana wong pengasinan, wis rong wulan beli nyapa. Tetangga atau sedulur sudah 2 bulan tidak saling menyapa. Bu sebabnya apalah? Itu berarti orang itu sedang istirahat jadi insan. Lagi leren jadi manusia. Lagi leren. Kalau betul-betul insan, akur, rukun, damai, saling melengkapi, saling mendukung. Anak dene kadang-kadang konflik segera diatasi, cepat diselesaikan. Paling lawas dari Kanjeng Nabi pirang dina 3 hari paling lawas. Ya ada manusia lakukan tukaran, tapi paling lama 3. Sesudah 3 hari harus sadar kembali, akur kembali menjadi insan. Pun
Sekarang yang namanya Islam apa? Yang namanya Islam, agama Islam, mungkin dari kata salam. Dari kata apa? Maknanya damai. Peace, bahasa Inggrisnya peace, damai. Jadi al-muslimu man salima akhuhu min yadihi wa lisanih. Yang namanya orang Islam, orang yang kanan kirinya, tetangganya, masyarakatnya merasa tenang dengan adanya orang itu. Kulo urip ning pengasingan, seumpama dengan adanya saya di pengasingan, wong pengasingan aman, tentrem, seneng karena kulo wong Islam. Suwang sulipun sebaliknya, saya tinggal di pengasingan, orang pengasingan takut, wedi, deg-degan, orang seturu lali karena ada saya. Berarti saya bukan orang Islam. Paham mboten? Paham mboten? Tak balen maning wis, balen maning. Isun wong Cirebon, wong Kempek gitu, wong Jakarta itu. Wong Kempek, kakaknya Mustafa Akil. Mustafa Akil dari pada kenal ya. Saya hidup di pengasingan di Sukorejo, mewujudkan, melahirkan ketenangan, perdamaian bagi masyarakat sekitar. Berarti saya muslim hakiki. Tapi kalau dengan adanya saya di Sukorejo menimbulkan keonaran, menimbulkan ketakutan, ngeri, masyarakat ngeri, wedi, ono kula wedi, berarti saya bukan orang Islam. Nah, sekarang di Sukorejo atau pengasingan podo akur mboten? Temenan? Podo akur mboten? Arane wong Islam temenan arane. Arane wong Islam temenanan. Pun. Atau Islam itu dari kata salamatun, selamat dunia akhirat. Agama Islam menawarkan, menjanjikan agar kita selamat fid dunya wal akhirah. Fid dunya, selamat di atas hidup di dunia ini. Ya ana syaratnya bu. Tidak hanya bilang amin, nggak ada syaratnya. Amin tok orang jadi, nggak wujud amin tok. Satu, harus membangun akhlakul karimah. Apa? Akhlak yang mulia, yang terpuji. Bahkan martabat sebuah bangsa, martabat sebuah negara, desa wis, itu akhlaknya, bukan agamanya malah. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu zahabat akhlaquhum zahabu. Martabat sebuah negara bangsa tergantung akhlaknya. Kalau akhlaknya baik namanya harum. Kalau akhlaknya bangkrut namanya jelek. Bukan agamanya. Gampangannya contoh gini wis. Ana wong Islam, sembayang rajin, puasa, maca Quran, tapi gawene fitnah, menyebarkan adu domba, hasud, dengki, sombong, takabur, seneng boten. Ana wong kene sing aku nana. Betul nonton. Ana wong nggih terus terang mawon. Ana wong Kristen, Hindu, Buddha, agamanya beda kan, tapi wongnya bagus, karo tangga, sering nulungi, loman, perhatian nang wong miskin, bantu wong yatim piatu, bantu madrasah, apa bantu masjid, agamanya Kristen. Akur karo wong, ora sombong, seneng mboten? Contoh, negara Arab, agamanya bener, wong Irak, wong Suriah, Afghanistan, bener agamanya. Tapi perang terus, podo karo Islamnya, sesama Islam,
perang terus wis 30 tahun. Wis pirang tahun? Sing mati wis 1,5 juta. Bom meledak di pasar, di jalan, di toko, di lapangan, di rumah sakit, di sekolahan, di masjid. Bom bisa meledak. Lagi maulid Nabi, ana bom meledak. Presidennya dipateni Afghanistan itu. Burhanuddin Rabbani namanya presidennya. Coba. Alhamdulillah ning Indonesia mboten nonton ibu. Ya lamun ana ya sejiloro lah. Ini Pemalang kali sengan Tegal Telangka, Pemalang. Kendal juga ada, Kendal Cipiring. Ya Indramayu ya ada lah. Seneng buatan, kayak pun seneng buatan. Agamanya Islam kabeh, tapi bom meledak terus. Teroris caranya apa? Seneng buatan. Namanya hancur negara Arab itu. Langka, dunia tidak menghormati. Maning negara agamanya nggak jelas. Jepang, negara Jepang itu tiap orangnya Islam dudu, Yahudi bukan, Kristen sanes, Hindu bukan, Buddha dudu, agamanya agama lokal, namanya Sinto. Lamun ning Jawa agamanya Darmo Gandul, Sabto Darmo, Gotoloco, Sambelun, Subud, Parpalin, Kaharingan, Kapitayan, Karuhunan, Sundawiwitan. Terkenal betul niku? Boten. Boten terkenal. Agama lokal namanya Sinto, orang Jepang itu. Tapi ning Jepang Bu aman. Boten wonten begal, boten wonten garong, boten wonten maling, boten wonten korupsi. Ning Tegal wonten? Boten wonten. Boten wonten pejabat korupsi, adil, hukum tegak, yang benar dibenarkan, yang salah dihukum. Agamane ora jelas, akhlaknya baik, terhormat wong Jepang. Jenengan akhlaknya mulia mboten? Kanjeng Nabi niku ya gagah, yang ganteng, ya pinter, ya aktivis, ya kuat, ya jaduk, wis gamane kuat sakti lah. Tapi Quran boten nate muji Kanjeng Nabi dari sisi itu. Di Quran boten nonton Muhammad ganteng, boten nonton. Muhammad pinter, boten nonton. Muhammad sakti, boten nonton. Sing wonten Muhammad akhlaknya mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Boten wonten Muhammad kamu tuh pinter. Innaka alimun, pinter boten. Innaka jamilun, ganteng boten. Sing wonten wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu akhlaknya mulia Muhammad. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kanjeng Nabi dilarani wong Mekah, diusir. Sahabatnya Kanjeng Nabi sing mati ya akeh dipateni dengan wong Mekah, dilarani, diusir, disakiti, pindah ke Madinah. Basa wis 8 tahun Kanjeng Nabi bisa masuk kembali ke Mekah dengan pengikut kurang lebih 1.000 pengikutnya, sahabatnya. Bientap lari saiki datang lagi dengan gagah menang. Orang Mekah ketakutan. Muhammad bakal balas dendam. Sing biyen merasa yang dulunya nyakiti ketakutan. Biyen aku gebugi sahabat A, biyen aku nempelengi sahabat B. Kemudian Muhammad akan balas dendam. Itu apa yang terjadi besok berdarah-darah. Besok Mekah berdarah-darah. Kanjeng Nabi masuk kota Mekah. Apa kata Kanjeng Nabi? Tidak ada balas dendam. Saya maafkan semua.
Akhlaknya saya mboten niku. Saya mboten akhlaknya. Yang dulu mateni, yang dulu nempelengin, yang dulu mukulin orang Islam, saya maafkan semua. Akhirnya wong Mekah yang tadinya sembunyi di rumah keluar semua menyalami Kanjeng Nabi dengan mengatakan bi abi wa ummi antal karimu benil karim benil karim. Demi ayahku, demi ibuku, engkau Muhammad orang mulia, anaknya seorang mulia, cucunya seorang kakek yang mulia. Yang mulia apanya? Yang mulia apanya? Akhlaknya, bukan kayanya, bukan hartanya, bukan. Sungguh engkau orang mulia, putra dari seorang yang mulia, cucu dari kakek yang mulia. Yang mulia apanya? Akhlaknya. Paham boten? Primen. Sikape Kanjeng Nabi ning wong Mekah sing bengen ngusir keprimen. Fa'fu anhum, memaafkan mereka. Panjenengan saged Bu, sing wingi nyolong pemean dimaafkan? Takon orang jawab. Ana wong wingi nipu sampean 1.000 wis nipu wis 200.000 wis. Tulis awis njaluk maaf, dimaafkan. Saged? Saged? Sing wingi nempelengi anaknya sampean, seniki njaluk pangapura, diapura. Sing wingi nipu bohongi sampean, nglarani sampean, bentak-bentak sampean, jaluk pangapura, diapura. Diapura. Kanjeng Nabi tengah ngapura. Seluruh orang Mekah yang dulu menyakiti, dia maafkan semuanya. Enggak ada balas dendam. Wes, sawise ngapura wastaghfir lahum, didongakna jaluk pangapura karo Gusti. Muga-muga wong Mekah sing biyen nglarani kula diampura dosane, jenengan saged. Muga-muga sing nyolong sepeda motor kula diapura dosane, saged. Guyu ya pun jawab ora ditakoni kok jawab malah guyu. Muga-muga sing nipu inyong 1 juta wingi diapura dosane ya Allah, saged. Orang namung niku ana maning wasyawirhum fil amr. Sing wingi musuh kamu Muhammad, yang kemarin memusuhi kamu Muhammad, sekarang sudah minta maaf, sekarang sudah menjadi Islam, ajaklah bermusyawarah bersama-sama menatap masa depan yang baik. Sing wingi ora milih nyong jadi bupati, ora milih ora, sehingga aku menang, diundang dijak, ayo bareng-bareng yuk menghadap masa depan. Saged menonton saged. Ya alhamdulillah saged. Yang jenengan akhlaknya mulia. Delang ngacak kula tak cerita jenengan kaya pun beli delang ngacak wong pengasingan. Kula ngalami lunga ning Australia tahun 2012 karo istri kula. Bulan Ramadan ceramah muter-muter ana 6 kota tak. Melbourne, Adelaide, Sydney, wong muter-muter lah. Pas hari terakhir, itu zamannya rolas dina malah. Hari terakhir, neng pasar luru oleh-oleh, gue putu kaos, gantungan kunci, kenang-kenangan. Ya ampun, balik nih hotel Swiki mau terbang pulang, besok terbang pulang. Sampai di kamar, HP saya tidak ada. Ya Allah, HP nang ndi iki? Padahal HP kan penting. Langka juga nanti langka. Wah ya kari nang pasar. Ya wis lah. Kamar tuku maning wis. Arep turu wis jam 09.30. Ana wong ngetok pintu. Tek buka pegawai hotel karo ana wong siji maning mbalekna HP-ne kula. Kari ning pasar. Kira-kira ning pengasingan, lamun ana HP ketinggalan ning warung, primen. Jare akhlaknya bagus primen sih. Ini contohnya dicontoh kayak pun. Ayo, sing awit saniki janji ya.
kalau jenengan nemu HP, nemu dompet, nemu barang berharga, nemu arloji, dudu dekene sampean, balikan. Janji. Temenan. Sumpah. Pulang ngalami lunga ning negara Mali. Negara apa namanya? Nung kulon, Afrika kulon. Masyarakatnya Islam semua. Namanya kotanya Tembakto. Rombongan, karo Muhammadiyah, karo Al-Irsyad, karo PUI. 6 ormas, 6 organisasi diundang mana? 5 dina Amerika. Kue ning kota Tembakto, ibu kota Mali, tidak ada rumah dikunci pintunya. Tidak ada rumah ditutup jendelanya. Tidak ada mobil dimasukkan gerasi. Tidak ada sepeda motor dimasukkan ke dalam rumah. Aman. Ibu kota negara Mali. Kulo nyakseni dewek. Sepeda motor, rumah itu jendelanya buka. Pintunya nggak dikunci. Kira-kira pengasingan lamun kayak kuen aman boten? Aman ya? Dicoba Sukiki. Aja dikunci pintunya. Ada dikunci jendelanya coba. Sepeda motor aja di anjingan rumah. Njaba be acak coba. Aman boten kira-kira? Aman. Itu namanya akhlaknya mulia. Alhamdulillah. Wong pengasingan soleh solihah. Mulai Sukiki dicoba. Rumah jangan dikunci pintunya. Jendela jangan ditutup. Sepeda motor jangan masuk rumah. Coba. Angger hilang berarti ada yang berakhlak bejat. Niku namanya agama Islam niku salam selamat dunia akhirat. Masya Allah. Monggo akhlak dibangun. Bocah-bocah yang tua keding harus bisa baca Quran. Harus bisa apa? Sampai sakit KB bisa KB baca Quran dengan baik, dengan benar. Insya Allah. Quran itu luar biasa Bu, luar biasa Quran itu. Biyen ono wong jenenge Umar bin Khattab. Preman Bu, preman. Umar bin preman. Pulang dari luar kota, masuk kota Mekah, mendengar bahwa adik kandungnya namanya Fatimah bintil Khattab dengan suaminya Sa'id bin Zaid masuk Islam. Umar marah, ngoncok nang omahe adine. Apa-apaan masuk Islam, tempelengin saya tabokin. Sampai di sana adiknya Fatimah sedang baca Quran Bu. Umar mau tempelengin. Sampai di sana adiknya lagi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Umar mendengar adiknya baca Quran, tidak sekali-kali saya turunkan Al-Quran untuk membuat kamu celaka. Itu artinya. Tapi Quran adalah merupakan peringatan dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Ar-Rahman yang maha kasih sayang, yang menguasai alam arsy jagat raya. Itu Umar lemes Bu, ngelumpruk. Yang tadinya mau nempelengin itu lemes, ngelumpruk. Malah coba saya ingin baca. Dia baca, gemeter. Akhirnya Aina Muhammad. Di mana Muhammad sekarang? Di sana. Di rumahnya Arqam bin Abil Arqam di Jihad. Umar lari ke sana, ngetok pintu, para sahabat di dalam rumah ketakutan. Umar preman datang, ada apa ini? Kanjeng Nabi buka pintu. Sayyidina Umar ngerangkul, membaca syahadat. Masuk sebabnya ngurungakan maca Quran. Ana maning Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Arane saparane? Arane sapa betul betul.
Arane Pangeran Pamanah Rasa. Krungu ana wong ngajari Quran, ngajari agama Islam, wong Cina wong. Namanya Hasanuddin, Cina. Ning Rengas Dengklok, Kerawang Utara kan. Raja Bajaran kidul, Bogor atau sekitar situ. Saya bunuh orang ini. Apa-apaan ada agama baru ini. Ini Syekh Hasan karena ahli baca Quran, suaranya enak, disebut Syekh Kuro. Siapa? Ngalami mereka dereng. Ya dereng. Raja Pajajaran mangkat marani Kerawang, tak pateni. Orang apa ini bawa ajaran agama baru ini. Sampai di sana arep mateni Syekh Hasanuddin Syekh Kuro, ada muridnya lagi baca Quran, suaranya enak, diintip dideleng, bocahnya kutilang, kuning, tinggi, langsing. Ini Tegalangel, gue lihat kayak Tegalangel. Ini pengasingan apa maning lah. Bocah wadon, kuning, tinggi, langsing. Pengasingan, pripun? Ireng, pendek. Oh betul. Ayu kabeh lah. Nah, namanya siapa namanya? Namanya Subang Larang. Siapa namanya? Raja Pajajaran deleng bocah ayu maca Quran suara enak. Pada kalau Sayyidina Umar, ngempruk, lemes. Malah ngelamar. Syekh, untuk saya saja saya istri. Ya silakan, tapi kamu masuk Islam. Oke, masuk Islam. Tapi ada mas kawinnya lintang kerti, tasbih, tasbih. Udah saya cari di pasar, nggak ada di sini, ada di Arab sana. Udah saya terbang ke sana. Ceritanya Arab mabur, macane hong. Biasanya mabur agar macam hong macet. Pisan maning hong, orang mabur. Pisan maning hong, gagal. Kata Syekh Kuro, kamu tadi sudah masuk Islam. Kalau mau mabur, kayak sholah tadi dulu. Kalau mau mabur, bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Belajar Bismillah, Prabu Siliwangi mabur, tekal, orang suwe tekal gak watas, kuetan dian dongeng diannya. Tapi yang jelas nih. Terjadi pernikahan antara Raja Pajajaran Pangeran Pamanah Rasa dengan Subang Larang karena mendengar baca Al-Qur'an. Iku sing jelas. Soal mabur-mabur tak dongeng gue. Mengko bakal duwe anak sing terkenal telu. Nomor siji Syekh Rahmatullah Prabu Kian Santang yang mengislamkan seluruh parahyangan. Orang Sunda Islam karena Prabu Kian Santang. Kuburannya Garut. Ini Gunung Gadok kuburannya. Nah. Yang kedua Syekh Somadullah Walang Sungsang Ki Kuwu Cirebon. Nah, jawabannya kalau Kuwu Cirebon. Kulung Cirebon lho jawaban ini. Sing nomor telu ki. Wadon arane Rara Santang. Arane Syarifah Mudaim Rara Santang dinikah oleh Habib yang datang dari Gujarat, India. Habib Abdullah Azmat Khan namanya. Duwe putra Syekh Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati. Paham betul kalau cerita ini? Dengan sebab bacaan Al-Quran, Prabu Siliwangi masuk Islam, punya putra luar biasa, punya putra perempuan, dinikah oleh Habib, lahirlah Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah Waliullah. Paham boten? Jenengan menawa ya keturunan wong sing maca Quran menawa. Biyen mbah-mbah panjenengan ahli maca Quran, pulane lahir wong saleh-salehat kabeh insyaallah. Mung ora pate ayu ora pate ayu. Jelas sekali, baca Quran bisa menjadikan hati luluh.
ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami lam taqtarin bi zamanin wa hiya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami damat ladaina fa faqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at wa lam tadumi qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha bin wardiha syabimi. Apa artinya? Quran itu sama iki Quran sama mama. Sama iki Quran sama mama. Namanya mushaf, apa namanya? Kayak dicetak ning Semarang, Surabaya, Jakarta, Saudi, nyetak Quran kan? Niki anyar. Mushaf ini hadis anyar. Wong menungso nyetak, yang bikin kertas manusia, yang bikin tinta manusia, yang mengerjakan manusia. Berarti ini hadis. Tapi walaupun mushaf ini hadis, Quran sebagai sifatullah, yaitu sifat kalam, berarti Quran ini qadim. Alah ora paham. Ora paham. Saumaman niki Quran nih saumama, niki Quran nih. Niki baru. Ya baru dicetakin Semarang tahun sekian, tanggal sekian dicetak. Tahun sekian sing gawe menungso nyetak. Kertasnya manusia, tintanya manusia, berarti ini baru. Sekali mushaf ini baru. Tapi hakikatnya niki barang baru sebagai sifatullah yang bersifat qadim, maka sifat kalam Quran ini adalah qadim. Wis pun untuk mana pula. Sing sapane wong maca Quran atine tenang, percaya mboten? Angger orang percaya, ayo dilakoni maca Quran, kula tenang atine. Asal duwe duit. Pun Nabi Isa hebat, bisa nambani wong wuto waras, nambani wong lumpuh bisa melaku. Nabi Isa diusap tok wae melaku. Tapi selangkah wis gak ono kan, sudah gak ada kan. Nabi Musa tongkatnya bisa jadi ular, bisa memukul laut merah jadi jalan tol. Laut ombaknya gede dipukul kalau tongkatnya Nabi Musa jadi jalan tol. Bani Israel semua nyebrang, Fir'aun nyusul, balik jadi laut lagi, tenggelam Fir'aun. Sak tentarane, sak barat tentarane. Hebat betul. Apa masih anak? Masih wonten tongkatnya? Betul wonten. Tapi Kanjeng Nabi mukjizatnya Al-Quran. Masih wonten betul. Apa maning lamun wong pengasingan rajin baca. Apalagi kalau ada yang hafid, yang apal. Quran sebagai mukjizat Kanjeng Nabi ila yaumil qiyamah boten bakal hilang, boten bakal berkurang, boten bakal berubah. Diku mukjizatnya Kanjeng isine ya ilmu, ya akhlak, ya akidah, ya sejarah. Itu dalam Al-Quran isinya luar biasa. Panjenengan boten nate ngaji tafsir ya orang ngerti isine. Kul huta orang mawidatan orang alif lam mim ayat kursi mulik berkat. Nah, sekian. Sekarang bagaimana caranya supaya kita lebih maju lagi? Anak putu panjenengan dipesantrenkan dan supaya ngaji Al-Qur'an dengan benar, ngaji tafsir isi Al-Qur'an dengan benar. Sebab kalau mau Quran orang ngerti tafsire, engkau salah. Gimana salahnya? Ning Quran ana perintah sholat, wajib sholat. Ning Quran ana perintah puasa, wajib puasa. Ning Quran ana perintah haji, wajib haji. Ning Quran ana perintah perang, wajib perang. Ning Quran wonten perintah perang. Nah, kita harus tahu ayat Quran itu ada yang umum, ada yang khusus. Taunya dari mana? Dari asbabun nuzul, konteks turunnya ayat tersebut.
Aqimus sholah, perintah sholat wajib siapa saja, kapan saja, di mana saja. Wajib zakat, wajib puasa Ramadan, wajib haji, semua wajib kapan saja, di mana saja. Wajib perang itu konteksnya, konteksnya apa konteksnya? Wajib perang itu, turunnya ayat itu lagi perang. Paham boten? Jadi kita wajib perang kalau Indonesia lagi diserang. Kalau Indonesia lagi diperangi, kita wajib perang. Jangan aman gini terus dibom. Salah itu. Dia baca Quran tanpa tafsir. Ini ada wajib perang, langsung ngerakit bom, ngebom, bunuh diri. Benar itu? Salah. Kalau wajib perang, kalau negara kita lagi dalam keadaan perang. Ki Hasyim Asy'ari merintah perang tanggal 22 Oktober 1945, semua santri, taruh orang NU lah, semua orang NU, Jombang, Mojokerto, Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo, Madura, ayo lawan itu. Siapa? Nika, Inggris yang akan merebut kembali Indonesia. Bakal lagi perang, kita wajib perang. Kalau lagi damai, tidak wajib perang. Tapi kalau sholat, wajib sholat. Lagi waras, lagi melarat, lagi sugih, lagi sakit, lagi enak, lagi ora enak, lagi jadi lurah, wis pensiun. Paham boten? Jadi putra panjenengan harus pesantren supaya ngerti Al-Quran bagaimana konteksnya. Konteks itu apa ya? Pengertian yang benar lah. Pengertian yang benar itu seperti apa? Itu harus ngaji tafsir, kudu mondok pesantren. Monggo. Pesantren itu al-hisnul hasin, benteng yang paling kokoh mempertahankan agama Islam. Dididik oleh kiai 24 jam, diawasi oleh kiai, diajari supaya pintar, diajari supaya benar, dituntun cara ibadah, dituntun akhlakul karimah. Pulane keluar pesantren insyaallah jujur lan benar. Lamun anak keluaran pesantren sing ora bener ya siji loro telu papat lima enam lah. 7 8 9 10. Ake-ake keluaran pesantren insyaallah berakhlak mulia. Nih ceritanya ada orang Badui masuk Islam. Masuk Islam diulang Quran. Baru sampai ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat baik sekecil apapun Allah melihat. Barang siapa berbuat jahat, melanggar, menyimpang, dosa sekecil apapun ditutupi kayak ngapara pete, direkayasa supaya nggak ketahuan, Allah melihat. Paham betul? Kulong lakoni dosa tertutupi, dirahasiakan, Allah melihat. Wong Baduinya masuk Islam baru sampai ayat itu berhenti. Wes, aku ngaji Quran semene wae ora usah hatam. Ora usah hatam wis aku ngaji Quran semene wae. Kenapa? Karena ayat ini saja kalau saya betul-betul istiqomah concern dengan ayat ini, saya selamat dunia akhirat. Mau korupsi, nggak ada yang tahu, nggak jadi. Ingat ayat, wa may ya'mal mithqala syarran yarah. Mau bohong, eling ayat itu. Aku bohong Allah tahu. Mau nipu, ingat ayat itu. Jenengan suka ingat ayat itu betul? Ayo dihafal yuk. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Panjenengan wau sedekah buabang buwungu lah. Allah melihat. Panitia ora weruh, sapa-sapa ora weruh, tapi Allah melihat. Kebaikan. Ora usah didik, enggak usah diumumkan, enggak usah dideklarasikan. Saya 100.000, enggak usah. Allah melihat. Suwang sulipun wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat salah, menyimpang, melanggar sekecil apapun, KPK tidak tahu, polisi tidak tahu, tonggo ora weruh, bojo mboten semerep, Allah tahu tidak? Dicekel niku nggih,
Dipegang ya. Mau bohong, ingat wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mau berbuat salah, ingat wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mau nipu, mau korupsi, mau bikin fitnah, mau bikin gaduh, ingat wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pun ayat niku mau dicekli luar biasa nih pun. Paham mboten? Barang siapa baca Quran niate karena wedi neraka. Jenengan teng neraka wedi mboten? Intatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta naro ladha min wardiha syabimi. Barang siapa baca Quran karena takut api neraka, itu dengan baca Quran berarti sedang memadamkan api neraka. Bahasa Jawa lah. Sing sapa wonge maca Quran karena wedi api neraka, itu berarti orang itu lagi nyirep api neraka. Jenengan lagi maca Quran berarti lagi nyirep neraka. Ayo sing akeh maca Quran, ora nerakane wedi ora sampean. Entat lu khifatan min harri nar ladha atfa'ta nar ladha. Dengan kamu baca Quran, atfa'ta nar ladha, kamu padamkan api neraka ladha. Paham mboten? Maka monggo jenengan sering maca, sing iso, sing bisa. Kalau nggak bisa kulhu wis bola-bali. Kulhu wae cak, kulhu wae rek. Bisa nemel kulhu. Ceritane ana wong imami pakai ayat Quran, kelalen, bingung kelalen. Kata makmumnya ngomong, kulhu wae cak. Daripada ayat liyane bingung, kulhu wae wis. Monggo nggih. Nah, satu lagi. Agama Islam tadi apa? Pertama dari apa nih? Kelalen. Pertama Islam dari kata salam, damai. Yang kedua dari kata selamat, selamat dunia, akhirat. Yang ketiga dari kata taslim. Apa? Orang Islam harus punya tekad menyerah total kepada Allah. Gagah kayak apa? Ayu seperti apa? Pinter seperti apa? Sugih seperti apa? Harus pasrah dengan Gusti. Kalau enggak celaka hidupnya. Kalau kamu sombong dengan hartamu, kamu sombong dengan pangkatmu, kamu sombong dengan kekuatanmu, kamu sombong dengan cantikmu, kamu sombong dengan gagahmu, kamu sombong dengan ilmumu, bukan apa-apa itu semuanya. Kalau Allah ingin menjatuhkan, kejatuh gampang banget. Paham betul? Anu sugih, sombong, menawi Gusti Allah pengen melaratakan, pengen gawe melarat, gampang betul? Sekali-kali kebakaran, apa ditipu orang, apa gimana? Ada orang gagah, ganteng, kalau jari Gusti Allah, sugih blesak, gering langsung, sakit, cangkeme mengo, pipi kanan malah ngidul, pipi kiri malah ngalor, cantik betul? Ana wong gagah, sombong dengan kegagahannya, kata Allah besok tidak gagah, setruk, menggo cangkeme, melakukan diseret sikile, gagah betul? Yang buat melakukan diseret. Anu sombong, jenderal, gagah, lakasi wani, kalau kata Allah besok jatuh betul? Maka kita harus taslim, menyerahkan diri kepada Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Kita orang Islam harus tawakal, ridho karo Gusti Allah. Duwe bojo galak, bojo lanang kudu sabar. Duwe bojo lanang melarat, bojo wadon kudu temenan. Sing sapane wong lanang duwe bojo galak lan ridho mboten grundel mboten, insyaallah dadi wali. Ya Gus Fahar ini kalau pengen dadi wali bojone sing galak. Tapi syaratnya kayaknya orang grundel, trimo duwe bojo galak trimo, insyaallah dadi waliullah bakal. Ya Allah. Tapi angger duwe bojo galak nak kene nyeleweng, yambu kita mbu ta. Kawin maning nyambu kita karena. Begitu pula duwe bojo lanang galak, males kerja, melarat, sing sabar bu. Sapa uruh
dalane swarga panjenengan duwe bojo galak. Pasrah karo Gusti, kecuali kalau bojo lanang panjenengan melanggar hukum Allah, pegatan kita. Misalkan wong tak pengasih langka lah. Seumpama pura suami melanggar hukumnya Allah, minum keras, mabok-mabokan, pegatan bebas. Paham betul? Monggo. Oleh karena itu sekali lagi anak panjenengan ayo pada mondok supaya akhlaknya baik, supaya karakternya baik. Saumpama bocah iki bakal jadi pejabat, jujur insyaallah. Sifat jujur iku sifatnya Kanjeng Nabi, apa namanya? Sidik. Sing wajib sifat sidik jujur dudu mung Kanjeng Nabi. Umat yang pengasihannya kudu jujur. Dikira kok Kanjeng Nabi kudu jujur, isinya beling. Aku tahu ora dudu nabi. Kanjeng Nabi sifat wajibnya ana pira? Ana papat. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Wis siji bae tirunan wis. Siji mawon tirunan kita jujur, insyaallah selamat. Kenapa minyak goreng kemarin tidak ada? Karena tidak ada kejujuran. Kenapa bahan makan semuanya naik? Karena tidak jujur. Kenapa kadang-kadang sering terjadi korupsi? Karena tidak jujur. Kenapa sering bangkrut negara? Karena tidak jujur. Kenapa tidak aman negara ini? Karena tidak jujur. Kehilangan satu sifat saja, sifat sidik, kehidupan negara bangkrut. Paham betul? Siji mawon ilang sifatnya Kanjeng Nabi, sidik orang ditiru. Pemerintah tidak jujur, kiai orang jujur misalkan. Kiai ini orang jujur, pemerintahnya nggak jujur, pemimpin partai nggak jujur, ketua DPR nggak jujur, bangkrut negara bakalnya. Bubar negara Indonesia ini. Hanya kehilangan satu sifatnya Kanjeng Nabi, yaitu sifat jujur. Wis ini rumah tangga. Ini bojo lanang orang jujur, goyang keluarga. Mulai ada tukaran. Ini bojo wadon orang jujur, mulai goyang tukaran. Paham betul? Jadi sifat sidik niku boten namung wajib kanggo Kanjeng Nabi, wajib juga bagi umatnya. Insya Allah orang yang jujur bakal masuk surga, duduk di kursi namanya kursi kejujuran, kursi sidik ningiringan Gusti Allah. Inda malikin muqtadir, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Wong jujur bakal lungguh ning kursi arane kursi jujur, maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, di sisi Allah yang maha kuasa. Ayo belajar jujur nggih, belajar jujur. Satu sifatnya Kanjeng Nabi, sidik hilang, bangkrut negara Indonesia ini. Bubar negara Indonesia ini, hanya karena tidak jujur. Paham betul? Nah, monggo. Saya kira mudah-mudahan haul ini membarokah bagi kita semuanya. Allah yafikum bil khair wan najah was salah fid dunya wal akhirah. Wahfazkum min ahad wal afat wal balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam wal ham wal gham. Mudah-mudahan dengan haul ini panjenengan dijauhkan dari sakit, dari kecelakaan, dari fitnah, dari kesusahan, problem malapetaka. Mudah-mudahan jauh dari kita semua. Dan mudah-mudahan Allah menuntun kita semua ke jalan yang benar, jalan yang bermanfaat, yang berfaedah. Ngoten nggih. Muga-muga Mbah Soleh saged barokai, saged menolong datang anak turune, karena beliau sudah berada di ruh universal. Kita ini masih dalam ruh parsial. Beliau sudah ruhnya kulli, universal. Kita ini masih juz'i, parsial. Lah juz'i harus selalu berhubungan dengan yang universal. Niku artinya haul kita nyambung karo Mbah Soleh. Kenapa? Mbah Soleh arwahnya wis universal. Sudah tidak ada batas, tidak ada ruang, nggak ada tempat, nggak ada zaman. Orang kenal waktu, orang kenal tempat. Orang no awan, sore, bengi, orang no esuk, orang no Senin, orang Kamis, orang no Selasa, orang Rebo. Bagi orang yang sudah wafat, ruhnya universal, tidak dibatasi oleh ruang dan zaman dan masa. Kita nih sing masih urip, ruhnya parsial. Masih anak Senin, Selasa, Rebo, Kamis, esuk, awan, sore, bengi. Ku sampeyan masih urip. Wis mati dalam selangka
langkah Senin, langkah Selasa, langkah Rebo. Paham boten? Nah, maka kita yang masih hidup di dunia, ruhnya parsial, juz'i, harus selalu berhubungan dengan yang ruhnya universal, yang sudah kulli, sudah di alamil arwah. Boten namung kayak soleh, monggo panjenengan ziarah Mbah Sunan Gunung Jati, syukur-syukur ziarah datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukran wa dumtum fil khair wan najah wal barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil qutban fariju bil qurab wa tuqadda bil hawaij wa tunalu ghaib wa husnul khatimah istasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adli kulli ma'lumin lak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna khasirin. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa an tahfadhna wa auladana minal balaya wal mihan wal fitan wal ham wal gham wal amrad wal asqam wa an taj'alna wa lahum farajan wa makhraja. Inna nas'aluka bi maq'idil 'azzi min 'arsyik wa muntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa bisil asna wa bikalimatika tammati allati la yujawizuhunna baru la fajir. Ya akramin ya hasibu ya jalil, ya hasibu ya jalil, ya hasibu ya jalil, ya akramul akramin. Antusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajalina min hadhihi dunya akhir kalamina kalimat la ilaha illallah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi bil khair wa la tarattaf ala sya'ran nabikum ahada. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'na hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadratin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwani anbiya wal mursalin wa alihi washabihi kiram wat tabi'in tabi'in wa ila yaumiddin wa ila jami'i awliyaillah min masyal ardi wa magharibiha barri wa bahriha jibal dadiha wa ila jami'i ulama al-mujahidin fid din min as-sufiyyin wal qurra wal huffaz wal mufassir muhaddithin wal mutakallimin as-salihin wa nakhussu khasatan ila ruhi al-maghfur lah Mbah Soleh wa usul furu'ihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi anhum waj'al jannatahum wa akrim nuzulahum wa aslim madkhalahum bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu sayyidina Muhammadin bil ummi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.